Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa adana bi damin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala wa yajibu fi haqqihi rusuli alaihim salatu wassalam. As-sidqu yaitu jujur. Wajib bagi diri para rasul yaitu mempunyai sifat jujur. Wadidduhu, dan kalaulah perlawanan daripada sifat jujur adalah al-kidbu. Jadi wajib pada diri seorang rasul itu mempunyai sifat jujur, karena utusan Allah datang ke alam dunia untuk membawa risalah. Seorang utusan Allah udah pasti mempunyai sifat jujur. Kalau dia mempunyai sifat bohong, berarti dia bukan utusan Allah. Begitu. Karena dia langsung utusan Allah, udah pasti jujur. Nggak mungkin dia mempunyai sifat bohong. Maka sifat asyidku wajib pada diri rasul, wajib. Jadi memang udah diwajibkan para rasul itu mempunyai sifat asyidku, dan nggak mungkin para rasul itu bohong. Siapa yang mungkin bohong? Kita bisa bohong. Ngaku utusan Allah, ngaku nabi, dibohong. Karena para rasul mempunyai sifat sidku, jujur, benar, maka kita wajib untuk mengimani setiap apa-apa yang diberikan oleh Allah melalui para rasul-rasul. Begitu. Dalilnya apa? Bahwasanya para rasul itu mempunyai sifat sidku atau para rasul itu jujur. Ada kali yang bohong, ada kali yang bercanda, ada kali yang dia main-mainan gitu kali. Dalilnya apa? Kalau semua para rasul itu mempunyai sifat jujur, nggak pernah ada yang bohong, memang benar-benar nggak pernah. Ya orang asyidku. Wa dalilu ala zalika annahum, dan dalil bahwasanya para rasul itu mempunyai sifat jujur, lau kitbu lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala kaziban. Kalau misalkan atau andai kata para rasul itu bohong, lakana khabarullah, maka sudah pasti Allah subhanahu wa ta'ala bohong. Ya, misalkan nih rasul ngomong bohong ke umat, berarti Allah bohong. Begitu. Karena ini rasul adalah utusan Allah. Sedangkan kemarin sifat Allah, gak mungkin Allah itu berbohong. Makanya kita wajib mengimani setiap perkataan Nabi. Itu yang sering kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita kalau baca itu, kita kudu iman sama omongan Nabi, kudu percaya, kudu yakin, nanti bakal gini, nanti bakal gini, Nabi bilang begini, nanti bakal gini, Nabi bilang begitu, nanti bakal gitu. Itu benar, karena asalnya dari Allah. Makanya para rasul itu ya benar, karena yang disampaikan itu bukan berdasarkan hawa nafsu seperti kita. Yang disampaikan itu adalah kalam Allah. Lalu bagaimana dulu para rasul itu kok bisa tahu bahwasanya itu Allah, bahwasanya itu adalah kalam Allah? Ya itu kemarin disebutkan bahwasanya Allah ketika berbicara itu la biharfin wala sautin. Allah ketika berbicara itu tiada huruf dan tidak ada suara. Dan dia mengetahui, para rasul itu tahu. Dan memang kayak seperti kanjeng Nabi ya, sudah tertulis sebelum kelahirannya pun di kitab-kitab tertulis. Jadi apa yang diragukan?
Makanya di alif lam mim itu dari kita bula raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Quran nih. Dari kita la raiba, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Maksudnya apa sih? Keyakinan, kepastian buat kita tuh Quran. Gak ada lagi. Kalian mau ngapain aja di dunia ini? Mau pengen apa? Mau bagaimana? Di dunia pengen sukses, di akhirat pengen sukses, ya ikut Quran. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di Quran, nggak ada. La raiba, tidak ada sedikit pun keraguan, nggak ragu lagi. Pasti. Makanya yang ngikutin itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kalau orang yang takwa, Quran itu jadi petunjuk. Iya. Kalau orang kagak takwa, bingung. Habis bingung, udah dia diem aja, galau, ngapain ya? Hidup mau ngapain ya? Kerja kagak beres, ngaji degel gitu, kagak paham kesono kemari ya. Usaha ngerecus, percintaan pembelayar ya. Apa yang kalian cari udah ada sebenarnya, cuman kita nyanyi. Wa huwa muhalun, mustahil bahwasanya Allah itu bohong. Wa yajibu bi haqqihim alaihi wassalatu wassalam, dan wajib bagi haknya para rasul alaihi wassalatu wassalam al amanatu, yaitu dipercaya karena orangnya mempunyai sifat asidku, jujur atau benar. Asidku benar, maaf tadi benar gitu, bukan jujur, benar. Karena para rasul mempunyai sifat benar, lalu para rasul karena benar pasti mempunyai sifat amanah. Orang kalau benar pasti dipercaya, mempunyai sifat amanah. Kita bisa nggak mempunyai sifat ini? Bisa. Kalau kita jujur, maka nanti kita dipercaya sama orang. Kalau kita benar, kita bakalan dipakai sama orang, dipercaya. Kalau udah dipercaya sama orang, mobil lu pegang, harta lu pegang, ini itu lu pegang. Orang kalau udah dipercaya begitu. Tapi kalau orang kagak dipercaya, jangankan bisa masuk rumah, di depan aja lu ditungguin sama siapa. Mempunyai sifat amanah, dipercaya. Dan kebalikan di duha daripada sifat amanah adalah al-khiyanah. Khianat, tidak dipercaya, berkhianat. Jadi rasul itu, para rasul itu mempunyai sifat amanah, dipercaya. Kayak Pak Nabi dulu dipercaya nyimpen harta masyarakat, hartanya dipegang sama Nabi, dipercaya. Kalau misalkan nggak dipercaya, nggak mungkin harta bisa dipegang atau disuruh pegang sama orang. Ya misalkan kalian aja nih, kalau udah dipercaya, enak tuh gue pinjam motor, pakai. Tapi kalau misalkan orangnya ini gue pinjam motor, ntar jam 8 balik, 8 pagi. Ya bener sih jam 8, tapi jam 8 pagi gitu, udah pinjam dari sore gitu, ntar gue balik jam 8. Dalam hatinya pagi, nggak kedengeran gitu. Nah itu kayak gitu ya, nggak dipercaya nantinya. Tapi kalau para rasul amanah, dipercaya.
suruh megang ini dipercaya, nggak ada yang diambil sedikit pun. Disuruh nyimpen ini, nggak ada yang kurang sedikit pun. Menyampaikan omongan, nggak ada yang kurang sedikit pun. Dipercaya, amanah dan tepat. Bisa kita begitu kalau kita bisa biasakan. Tapi yang nggak sempurna para rasul, yang mana sudah diwajibkan oleh Allah mempunyai sifat amanah. Karena wajib. Para rasul sama Allah diwajibkan mempunyai sifat itu, wajib. Gak mungkin gak ada. Emang udah dari kecil, Bang. Emang udah dari kecil ya, wajib. Udah ada di dirinya, udah ada di diri para rasul itu jujur, benar, dipercaya. Itu udah ada. Kalau kita beda. Bisa jadi dulunya nggak dipercaya, akhirnya dia tobat, baru dipercaya. Dulunya suka bohong, dia tobat, baru dia benar, baru dipercaya sama orang. Tuh. Tapi kalau para rasul enggak ya, emang dari dulu, emang dari kecil. Emang udah diwajibkan nama Allah mempunyai sifat jujur, mempunyai sifat benar, mempunyai sifat dipercaya. Nggak bakalan tuh Rasul hianat, nggak bakalan. Karena nggak ada pada diri Rasul itu mempunyai sifat hianat, nggak ada. Coba bayangin betapa luar biasanya para Rasul, betapa baiknya, betapa Masya Allah sifatnya. Manusia itu kalau bisa mengikuti daripada sifat-sifat para rasul, sukses. Iya, dipakai orang. Amanah, menjaga amanah. Menjaga amanah emang gampang, enggak gampang. Iya. Kalian dititipkan uang sejuta, dipegang terus sama kalian bertahun-tahun. Dari bertahun-tahunnya itu kan kalian ada susahnya. Kuat nggak pakai duit itu? Kalau para rasul gak bakalan dipakai spesial. Kalau kita pakai dulu kali 200 mah. Para rasul mah enggak. Amanah, gak bakalan dipakai. Naruh apa? Peci doang gitu, terus kita pegang. Ini peci jangan lupa kayak pegang apa, simpen, jadi pakai. Segitu lamanya kita ngeliatin bagus amat ya ini peci. Ada di situ wayanya kita nyobain, boleh kali di kaca. Kali kok ganteng pakai peci ini. Lah iya, susah nggak gampang. Wadalilu ala dzalika annahum, dan kalau dalil atas para rasul itu amanah, annahum law khanu bi fi'lin muharramin aw makruhin lakana ma'muraini bimisli zalik. Kalau misalkan atau andai kata para rasul itu mempunyai sifat khianat bi fi'lin muharramin, dengan pekerjaan yang diharamkan atau yang dibenci, lakana ma'muraini bimisli zalik, maka sudah pasti yang memerintahkan bimisli zalik, yang memerintahkan rasul itu sama seperti dia. Begitu. Maksudnya gimana sih? Misalnya ini contohnya begini. Jadi dalil bahwasanya para rasul itu amanah, dipercaya. Dalilnya begini, andai kata rasul itu hianat, tidak bisa dipegang omongannya, tidak bisa dipercaya omongannya, atau melakukan keharaman, melakukan perkara yang dibenci. Misalkan contoh, para rasul itu melakukan keharaman atau melakukan hal yang dibenci sama Allah, lakana ma'muraini bimisli zalik, maka yang memerintahkan rasul itu bimisli zalik, sama seperti rasul.
Ngerti? Iya. Ngerti kan nih? Nih, yang memerintahkan Rasul siapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Rasul diperintah untuk amanah oleh Allah. Kalau misalkan Rasul itu tidak amanah, berarti yang memerintahkannya juga sama tidak amanah. Tuh, masa Allah tidak dipercaya? Mustahil nggak? Mustahil. Dan ketika para Rasul itu melakukan pekerjaan yang haram dan pekerjaan yang dimakruhkan, wala yasihhu an nu'mara bimuharramin aw makruhin. Tidak sah hendak memerintah kepada yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Maksudnya, ya tidak mungkin Allah itu memerintahkan para rasul untuk mengerjakan yang diharamkan atau melakukan yang dibenci oleh Allah. Gak mungkin lah ya sih, gak mungkin. Jadi kalau udah berkaitannya sama rasul, udah pasti kaitannya sama siapa? Sama Allah, gitu. Jadi kalau misalkan rasul bohong, lah nggak mungkin, karena Allah nggak bohong. Terus rasul jolim, nggak mungkin, Allah itu nggak jolim. Allah itu mengharamkan menjolimi hambanya. Allah sendiri yang mengharamkan dirinya tidak akan pernah menjolimi hambanya, terkecuali hambanya lah yang menjolimi dirinya. Iya. Maksudnya gimana sih? Contoh kecil, hambanya seorang hamba yang menjolimi dirinya, bahwasanya Allah itu tidak akan pernah menjolimi hamba. Misalkan Mang Jaya sakit hati, berarti dia terjolimi. Karena sakit hatinya dia, itu namanya terjolimi karena sakit hatinya. Dia nangis, dia nggak makan, dia kecewa, dia diem sampai dia sakit. Akhirnya terjolimi itu dia dengan rasa sakit yang ada di hatinya. Pertanyaan abang, kenapa dia bisa merasakan sakit itu? Karena dekat dengan perempuan, wanita. Kata Nabi, ada batasan. Jangan terlalu cinta berlebihan, sekedarnya aja. Ntar lu jadi benci. Begitu kata Nabi. Tapi kita kena nurut. Kita mau keyakinannya beda. Iman kan ada tingkatannya. Nggak percaya tuh, abang sering ngomong itu, lu kagak percaya, akhirnya berlebihan. Pas putus, ya sakit hati, lu terjolimi. Berarti itu yang menjolimi siapa? Diri sendiri. Coba kalau kita ingat kata Nabi Muhammad, jadi rasa sakit itu bukan dari Allah yang menimbulkannya, itu sebabnya itu ya kita, diri kita sendiri. Jadi nggak dijolimi nama Allah, enggak. Jadi salahnya ke diri kita lagi. Kenapa nggak yakin dengan yang sudah tidak diragukan? Quran, hadis, ijma para ulama, kias kaum, udah ada, sebenarnya udah ada. Lu mau dari segi percintaan, dari segi apapun, udah ada semua tata caranya. Tinggal gimana kita kuatnya ngejalaninnya, sabarnya ngejalaninnya, yakinnya kepada Allah, kepada Nabi. Sabar, tulus, ikhlas. Dan ada jalan Quran. Ya abang ngelihat para guru aja menjadi keyakinan buat abang. Guru-guru yang kagak pada kerja, abang jadi yakin bahwa apa yang dijalanin ini benar. Beliau masih hidup, anaknya banyak, semua pada pesantren, pada hidup, pada makan, dan sabar, nggak marah. Berarti kan benar. Kadang kita nggak percaya, akhirnya memakai dengan pikiran kita sendiri.
keluar dari jalur Quran, keluar dari jalur hadis, keluar dari nasihat guru. Kata guru, ngaji dulu ya, jangan kerja dulu. Pengen anu. Kata guru, ngaji dulu, insya Allah nanti dapat yang lu pengen. Kata kita, setelah ngaji, udah ngaji setahun. Yang gue pengen yang pertama aja belum kecapai, yang kedua belum, yang ketiga belum, yang keempat belum. Mana guru katanya ngomong, katanya mana? Kok belum sampai sekarang? Udah setahun nih gue ngaji, mana? Satu juga permintaan gue belum ada yang kejawab. Akhirnya keluar pakai logika sendiri, pakai otak sendiri, dengan pemikiran sendiri. Gak sabar, gak tulus, gak ikhlas. Lalu, udah amat lah. Nah, udah amat, hati, udah begitu, hati. Wajibu pihak kita lah tablik wallahu a'lam.